Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yang dimana berjudul Manajemen Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Pada penjelasan kali ini akan dijelaskan oleh 1. Alvinul Huda dengan nomor NIM 102190001. 2. Ferry Ramadan dengan nomor NIM 102190011. Ketiga, Miftahul Najib dengan nomor NIM 102190021. Mengenai materi kali ini, terdapat 3 pembahasan yang akan dijelaskan, yaitu pertama, pengertian manajemen permodalan, di mana di sini akan kita ketahui definisi dari apa itu manajemen permodalan. Selanjutnya, yang kedua adalah mengenai perbedaan sumber permodalan BMT, KJKS dengan BPRS. Akan dijelaskan mengenai dari mana sumber permodalan badan atau lembaga-lembaga tersebut. Yang ketiga adalah terkait sumber-sumber permodalan dalam lembaga keuangan mikro syariah. Di sini sama juga akan dijelaskan bagaimana sumber permodalannya, yang dimana akan dijelaskan secara umum. Pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian manajemen permodalan. Kita ketahui bahwasanya manajemen itu berasal dari kata to manage, yang berarti mengatur. Adapun yang dimaksud manajemen berdasarkan pengertian yang dimana telah dijelaskan oleh Kristiawan. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan menggunakan semua sumber daya yang ada dalam suatu organisasi melalui pemanfaatan fungsi-fungsi manajemen. Adapun pemanfaatan fungsi manajemen yang dimaksud adalah POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang dimaksud planning adalah perencanaan, meliputi pengaturan, tujuan, dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi, yang dimana hal itu dilakukan agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, actuating yaitu menggerakkan semua anggota untuk bekerja agar mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, controlling atau pengawasan. Fungsi ini tidak hanya sekedar mengendalikan pelaksanaan program, namun juga mengawasinya sehingga apabila ada kesalahan dapat dikoreksi. Sedangkan terkait modal dapat diartikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik suatu perusahaan, yang dimana berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai nilai bersih, yaitu selisih antara nilai buku aset dikurangi nilai buku kewajiban. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen permodalan ialah seni atau proses dalam menggunakan fungsi manajemen untuk mengelola, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan menggunakan dana yang diserahkan oleh pemilik perusahaan. Pembahasan yang kedua yaitu perbedaan sumber permodalan BMT, KJKS dengan BPRS. Poin yang pertama yaitu BMT atau Baitul Mal wa Tamwil, dana pihak pertama atau dana sendiri. Yang kedua dana pihak kedua atau pinjaman pihak luar. Yang ketiga dana pihak ketiga atau dana masyarakat. Poin yang kedua yaitu BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Sumber permodalannya yaitu dari para pemilik BPRS dan pemegang saham. Poin yang ketiga yaitu KJKS atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Sumber permodalannya yaitu modal terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib untuk KJKS. Dana investasi tidak terikat, yakni simpanan berjangka mudharabah. Dana investasi terikat, yakni mudharabah muqayyadah. Dan yang terakhir, dana titipan, yakni simpanan atau tabungan wadiah. Pembahasan yang ketiga yaitu sumber-sumber permodalan dalam LKMS. Modal LKMS terdiri dari modal disetor untuk LKMS yang berbadan hukum PT atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah untuk LKMS yang berbadan hukum koperasi. Kemudian modal simpanan pokok adalah simpanan modal pernyataan yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpanan tidak harus sama dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat. Sedangkan simpanan wajib adalah sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besarnya simpanan wajib setiap anggota yang sama. Sekian dari pembahasan pada kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.